Duh, sumpah sakit banget. Kayak gue harus berhenti dulu deh teman-teman. Ini padahal udah ditambal karet ya, tapi buat nyungkilnya itu sakit banget. Kaki gue sampai sakit banget. Halo, selamat pagi teman-teman Roxy V dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita dapat tantangan nih. Yoi, kita di DM sama teman-teman dari Roxy V juga. Bilangnya, "Bang, coba dong ganti stang dan triple camnya dan ceritain rasanya bagaimana. Bedanya apa sama standar?" Nah, sekali ini kita udah ganti, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kita udah ganti pakai WR3. Untuk stangnya juga pakai WR3. Tapi untuk hand grip dan lain-lainnya belum. Jadi cuma ganti stang sama triple camnya aja, sesuai dengan request kalian. Nanti kita akan coba ceritain ya, bagaimana sih asiknya pakai ini. Dan nanti akan kita kasih tahu di ending video harganya. Oke teman-teman, langsung aja nih karena udah kepasang, kita cobain aja bagaimana kegurihannya, enak atau enggak, bedanya apa nih sama si stang standar, tapi di motovlog. Lanjut. Nah, tadi udah pemasangan dari stang dan triple camnya. Sebenarnya di sini gue first impression gue untuk ganti stang ini, kok gue nyesel ya ganti stang ini. Gimana ya, selain jadi gue susah berkata-kata ya. Jadi memang oke lah kalau dari tampilan tuh enak gitu ya dilihatnya kayak gini. Tapi kayaknya gas gue tadi agak sedikit bermasalah. Tapi di sini jadi ribet gitu motornya. Jadi nggak asik gitu. Yang tadinya nyaman, yang tadinya enak gitu. Jadi kalau misalkan ini sih gue buat handlingnya nanti gue coba lagi ya. Enak sih. Tapi gue kayak ngerasa ada sesuatu yang menjanggal gitu. Tapi ntar kita coba deh. Gue sih lebih pede ya sebenarnya kalau kayak gini, karena posisinya gue jadi ke depan banget gitu dan looknya juga kelihatan lebih racing. Tapi kalau kalian lihat di sini itu emang bagus banget sih untuk ininya, triple camnya. Tapi kalau stangnya gue nggak suka deh. Ya mungkin ada sebagian yang bilang suka, ada yang nggak suka tuh. Aduh, kabel-kabel mentok-mentok. Soalnya tadi di setting dipendekin gitu juga kurang ini juga ya, kurang enak juga. Gue ganti full step juga nggak enak banget sumpah. Kacau, serba nggak enak deh diganti-ganti. Bener. Sorry agak sedikit keras. Mendingan sebelumnya ya. Mendingan sebelumnya. Ganti-ganti jadi nih motor rasanya nggak enak banget ya. Padahal udah coba disesuaikan dengan kemauan gue gitu, udah gue fitin ke badan gue, cuma kayak footstep itu kaki gue sakit banget pas nyungkilnya karena bagiannya keras gitu. Terus bagian yang buat nyungkilnya itu yang kemarin udah ditunjukin, terus udah ditambal karet sampai 2 biji, masih sakit juga gitu. Apa mungkin karena masih bengkak gitu ya, karena kemarin sempat bengkak kaki gue karena nggak ada pilihan lain, gue harus pakai motor gue itu jarak jauh gitu kan. Terus masalah stang baru masih anget banget. Ini di konten ini gue kupas. Sebenarnya kalau dari sisi position, aduh susah ngomongnya, posisi ridingnya itu enak teman-teman, tuh dapat banget. Cuma gue nggak suka sama kerumitan yang ada aja gitu, kayak semacam ini mentok sini situ gitu kan, kayak ininya
Tapi tadi udah diakalin. Jadi gimana caranya ini tetap sesuai sama gue. Terus, aduh ya Allah, netralin aja susah banget ya Allah. Info step apaan sih? Jadi ini ya, jadi kehilangan feel-nya gitu teman-teman. Rasanya yang motor ini tuh simple, enak, nyaman. Jadinya sekarang tuh serba jadi nggak enak ya. Jadi mungkin tergantung selera juga. Atau tuh kalian bisa lihat sendiri, kalau misalkan dari stangnya sih tampilannya bagus. Cuma kayaknya yang perlu gue ganti itu hanya triple camnya aja. Stangnya akan gue balikin ke standar aja. Itu satu. Terus footstep juga kayaknya gue nggak terusin pakai footstep ini. Gue kayaknya harus pakai footstep apa namanya, standar yang pakai bracket. Aduh, sumpah kaki gue sakit banget, masih berasa karetnya. Aduh, ya Tuhan. Ini kayaknya gue minta jemput aja deh, soalnya buat nyungkilnya sakit banget. Duh, sumpah sakit banget. Kayak gue harus berhenti dulu deh teman-teman. Udah ngesen dan gue lihat spion aman. Gue mau cek dulu ini karetnya, kenapa sih kok jadi sakit gini. Ini padahal udah ditambal karet ya, tapi buat nyungkilnya itu sakit banget. Kaki gue sampai sakit banget. Aduh, kaki gue sakit banget. Soalnya dari kemarin teman-teman gue paksain. Gimana ya, ngakal ini ya, gue kayaknya nggak kuat gitu, nyilu banget gitu. Oh, gue pakai kuku depan, pakai kuku jempol, masih bisa. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah ganti footstepnya bisa dibantu kasih gue saran ya. Dan untuk stang, gue akan kembali ke stang lama dan hanya mengganti triple camnya aja. Karena stang ini bagi gue kurang. Gue bukan yang nggak suka sama si WR3 nya. WR3 nya itu bagus banget, mulai dari packing sampai segala macamnya. Mungkin guanya aja yang nggak apa namanya ya, nggak pas gitu di hati gue gitu dengan stang ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa ada yang pas dan segala macam, tapi kalau gue kayaknya kurang deh. Karena gue paling males banget ribet-ribet gitu. Tapi kalau dari racing looknya dapet, karena stangnya ini agak sedikit turun. Aduh, gue sih masih ngerasain sakit di tempurung kaki gue itu. Tempurung kaki gue itu kayak, aduh, kayak gimana ya, kayak kejedot. Jadi sakit banget buat nyungkil lagi, padahal udah dikasih karet dan udah diganti gitu. Kayaknya efek bengkak yang pertama-tama gitu. Dan buat teman-teman yang mau ganti stang dan triple cam, harganya itu untuk triple camnya segini dan harganya untuk stangnya segini. Nah, silakan kalian order, udah mulai banyak di online. Tapi kalau kita belinya di K20 Speed Shop, dan itu alhamdulillah sebelum kita ganti parts tuh udah dinasihatin dulu, yakin nggak mau ganti gitu. Kalau keperluan kita kan sebenarnya buat ke teman-teman ya, buat informasi ke teman-teman. Jadi ya mau nggak mau kita ini apa namanya, harus kita konfirmasi ke dia, kita harus beli gitu. Sebelum nanti teman-teman udah banyak yang pakai tapi dia masih abu-abu rasanya gimana, dan pas udah beli malah ngerasa aduh kok gini ya, udah keluar uang sekitar hampir 1 juta gitu kan, tapi kok nggak enak ya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ya. Jadi sebelum beli, mending nonton Riox TV dulu. Kita akan usahain semaksimal mungkin untuk upgrade lagi, update parts gitu buat informasi buat kalian.
Takutnya teman-teman udah ganti AIUEO tapi teman-teman nggak nyaman gitu. Soalnya lumayan teman-teman. Aduh, hari gini kan cari uang agak sedikit susah gitu kan. Apa kalian udah nabung-nabung tapi pas beli nggak sesuai dengan keinginan kalian? Bahaya ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, ada sakit banget. Ada nambah gigi sakit bro. Ya ampun. Maghrib gua nggak boleh ngebut-ngebut. Sumpah teman-teman, gua tersiksa banget ini kaki gua. Kapok gua. Silahkan mungkin teman-teman yang hobi modifikasi juga yang sama kayak gua. Kita memodifikasi bukan hanya melihat dari model yang bagus, tapi kegunaannya juga. Kalau kalian suka sama parts itu ya kalian beli gitu. Tapi kalau kalian nggak suka nggak usah dibeli, itu udah pasti. Tapi tentunya kalian juga selain suka sama modelnya, wajib melihat kegunaan dan fungsinya. Bagaimana bikin tambah nyaman atau bikin tambah pusing, tambah sakit semua kayak apa yang gue alamin ini. Kalau itu ya mending nggak usah gitu, mending siapin waktu. Kalau teman-teman yang di Tangerang Selatan mau mampir ke Riox TV, silahkan di situ lihat-lihat motor ini, nggak apa-apa. Rasain gimana tuh pakai kayak gitu sebelum kalian akan membeli gitu. Yang kita khawatirkan cuma itu aja teman-teman, kita udah nabung lama-lama, begitu kita beli part tersebut ternyata part tersebut tidak sesuai dengan kegunaannya. Oke, kalau misalkan dari tampilan ganteng, tapi kalau misalkan dianya dipakainya nggak enak, buat apa teman-teman? Ya kan? Mending yang dipakai-pakainya enak aja lah. Wait a minute. Mikirnya jadi kemana-mana. Oke, teman-teman Riox TV, mungkin itu aja sedikit sharing tentang modifikasi tentang perstangan. Dan tadi sedikit ngebahas masalah footstep juga. Nanti ulasan lengkapnya akan gua ulas untuk masalah footstep. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan bagaimana mengalokasikan uang untuk jatah beli mainannya itu kemana gitu. Oke teman-teman Riox TV, itu aja yang bisa disampaikan dulu. Semoga itu informatif, bukan maksud untuk menjelek-jelekan brand ya teman-teman ya, atau menjelek-jelekan suatu produk. Tapi setidaknya ini adalah salah satu informasi yang bisa dibilang penting sekali untuk kita sebagai pengguna atau pembeli atau ya semacamnya lah dalam sisi parts modifikasi. Oke, sampai ketemu teman-teman Riox TV di video-video berikutnya dan di informasi-informasi berikutnya. Jaga kesehatan kalian karena musim penyakit, dan dadah.